Halo Sobat Spontan, selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian dimanapun kalian berada. Kali ini Spontan Podcast bakal ngomongin sesuatu tentang bisnis dong tentunya. Oh ya, di sini gue mau kenalin diri dulu. Nama gue Manuel Kurniawan. Tapi gue nggak sendirian nih, gue ditemani sama teman gue. Oke, halo Sobat Spontan. Iya, Di sini gua Dimas Baswara yang akan nih nemenin Noel dan teman-teman semua selama kurang lebih ya 10 menit ke depan lah ya. Di mana kali ini kita akan membicarakan nih terkait bisnis. Mungkin sebagai awalan mm-mm, kita membicarakan yang tipis-tipis dulu ya sebagai betul. awal. Ya biar nggak tegang lah kitanya Benar-benar. juga. Karena topik kita pada hari ini juga itu Ya, sangat nyambung gitu betul. dengan tadi topik wirausaha yang tipis-tipis. Karena kita nggak mau ngomongin wirausaha 101 gitu. Kita ngomongin kayak selayang pandangnya wirausaha ini apa sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, untuk permulaan, untuk pemanasan, gue mau nanya nih, dari pandangan lu, apa sih eh, makna atau seberapa penting eksistensi dari wirausaha di Indonesia? Oke, bagus banget ya pertanyaan sebagai awalan Mm-mm. podcast kita kali ini. Jadi sebenarnya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir gitu ya, Ya, pemerintah Indonesia baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah ini memberikan perhatian dan alokasi anggaran yang cukup besar gitu terhadap wirausahaan, terhadap suatu entrepreneurs gitu ya, di mana balik lagi nih misalkan ke pertanyaan lu, sebenarnya gampang ya jawabannya. Tentu saja eksistensi mereka itu penting kehadirannya di Indonesia karena besarnya peran yang dimainkan oleh seorang wirausahaan ini di dalam mengatasi berbagai problematik yang ada di negeri ini. Salah satunya adalah kayak pengentasan kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, rendahnya daya beli, sulitnya penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja, serta peningkatan mhm, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di mana masalah-masalah ini sangat relevan nih El, dengan mhm. kondisi objektif yang ada di Indonesia. Dan untuk pembahasan yang berkaitan dengan profesi, wirausaha adalah sesuatu isu nih yang sangat penting untuk didiskusikan secara luas. Betul banget sih. Kayak kita kan sebagai mahasiswa, kita butuh jalan nih selain jadi pekerja atau jadi budak korporat gak? Yes. Ini mantap banget sih. Jawaban lu membuka pandangan gue Ya, banget ya. tentang wirausaha di Indonesia. Semoga nih sobat-sobat spontan bisa terbuka ya pandangannya tentang wirausaha ataupun entrepreneurship di Indonesia. Kalau dari gue sendiri sangat setuju banget dengan pendapat lu. Karena wirausaha ini tentunya akan bikin lapangan pekerjaan jadi lebih banyak lagi. Jadi kayak eh, kita nanti ujungnya bisa dapetin dunia yang no poverty, kayak dunia tanpa kemiskinan, kayak dunia yang jadi Sesuai dengan sesuai dengan SDGs, SDGs kayak ya. sesuai dengan SDGs, kayak dunia yang kita idam-idamkan, kita Iya, semua punya uh, ke, punya kecukupan untuk betul, at betul. least untuk panganan kita sendiri Iya, iya. sehari-hari gitu. Oke, gue setuju banget sama tambahan apa yang lu bilang tadi ya. Jadi gimana jadi seorang wirausahaan itu kayak ya sebagai peran penting lah di Indonesia Ya gitu kan. betul. Nah, untuk selanjutnya nih mungkin sesuai dengan topik kita gitu, bisnis 101. Nah, menurut lu sendiri nih gimana sih apa aja skill yang dibutuhkan sebagai seorang wirausahaan di Indonesia mungkin ya Iya. secara spesifik di Haha. Indonesia gitu kan ya. Apa ya sih skillnya itu El? Wah ini buat gue ya, buat gue ini kayak gue dari beberapa uh, mentor-mentor gue, mungkin kayak dari beberapa sumber juga, skill yang dibutuhin itu ya. Yang pertama nih, yang pasti manajemen waktu atau time management Iya, itu kayak basicnya harus dari orang itu sendiri. Jadi iya, kayak lu bisa memanage waktu untuk diri lu sendiri, baru ketika itu lu bisa go out atau keluar untuk bareng-bareng nih manage waktu dan uh, kegiatan bareng tim lu iya. sendiri gitu. Tapi ya balik lagi harus dari diri lu sendiri. Terus yang kedua, yang gak kalah penting ya itu komunikasi atau communication skill. Karena dengan punya skill komunikasi yang bagus bisa ngebikin kita untuk nantinya bisa ngejelasin kalau kita pitching Iya, ya nanti iya, iya. sama, kan pasti ada pitching tuh Pasti, dengan pasti investor, kita investor. mau Penting itu. nawarin produk kita ke pelanggan juga Iya, kita butuh komunikasi yang bagus. Dan ketika komunikasi kita bagus, ujungnya kita bakal bisa ngebuka pintu kesempatan yang makin lebar iya, dong gitu. Terus yang tiga nih, yang terakhir yang menurut gue tuh ini jadi kuncinya banget, yaitu decision making. Karena satu keputusan nggak lahir dari
hal-hal yang sederhana aja gitu. Jadi ketika lu punya tanggung jawab, lu harus bisa ngambil keputusan dengan baik juga. Itu pun ada apa ya, eh, hal-hal di belakang itu untuk dapetin satu keputusan yang baik. Dan ya walaupun kita nggak setiap hari, nggak setiap waktu ngambil keputusan yang baik, tapi kan untuk eh, supaya konsisten untuk bisa lebih banyak mengambil keputusan yang baik itu juga perlu skill gitu. Betul betul. Ini emang sangat-sangat daging ya. Ini Betul sangat-sangat banget. expert sekali dari seorang Immanuel ini. Jadi gue setuju banget apa yang udah lu sampein. Iya. Mungkin di sini sedikit menambahkan. Ya, gue juga mau minta pendapat lu sebenarnya Ya. kayak untuk memperkaya skill apa sih sebenarnya yang dibutuhin gitu. Oke, kalau dari gue sendiri mungkin menambahkan beberapa bagian aja ya. Ya. Yang pertama mungkin masuk gitu. Jadi tadi udah masalah decision making. Kalau dari Betul. gue pribadi ada berpikir analisis yang pertama. Oh iya. Jadi gimana kita membuat suatu keputusan dilandasi oleh berpikir analisis terlebih dahulu. Betul tadi yang enggak Analytical thinking ya. betul. Jadi enggak yang semacam-macam kita langsung membuat suatu keputusan, Mhm. suatu tindakan tanpa kita berpikir analisis terlebih Betul betul. dahulu. Terus yang kedua kalau dari gua sih yang mudah beradaptasi gitu. Jadi gimana caranya kita untuk beradaptasi dengan pastinya kita sebagai entrepreneur gitu, Mhm. bisnis menemukan orang yang baru, lingkungan yang baru, ya nggak itu aja gitu. Betul. Jadi kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita, Oh, gimana untuk menemu that's it. ya pokoknya bisa dikatakan ya mampu beradaptasi gitu seorang wirausahaan. The goal is you create more relation. Ah, I Ketika agree. lu bisa membuka dan bisa beradaptasi, tentu lu Ya, bakal bisa ngebuka jalan lu untuk ketemu menemukan orang-orang orang-orang baru. baru. Betul. Iya, setuju, setuju. Oke. Ya, dan gue sih setuju banget sama yang tambahan yang lu kasih gitu. Karena ketika eh, lima hal itu ya berarti tadi Ya, ada lima ya, ada analytical thinking, ada manajemen waktu, ada komunikasi, komunikasi, ada apa tadi? berpikiran Berpikir oh, mudah beradaptasi. beradaptasi sama komunikasi Oh, ya itu tuh lima hal itu bisa sangat komplit iya, gitu loh. saling berkaitan lah gitu kan Betul ya. betul. Nah, gue juga banyak dapat dapat pertanyaan dari teman-teman gue. Ya. Menurut lu nih, kayak kita tuh sebelum bisnis harus punya basic atau kita tuh punya studi bisnis dulu atau kita ya udah kita learning by doing aja gitu. Menurut lu Oke. gimana? Sebenarnya ini pembahasan lebih ke subjektif kali ya. Jadi ini menurut pandangan Iya, gua terlebih dahulu gitu. Nggak menutup kemungkinan mungkin pendengar mempunyai pandangannya masing-masing. Tapi kalau menurut betul. gua sendiri, ya minimal kita mempunyai basic skillnya terlebih dahulu gitu. Jadi pengetahuan Ah, dasar di mana gua sebagai anak manajemen yang betul betul. mempelajari 4 pilar manajemen itu ada manajemen pemasaran, keuangan, sumber daya, sama produksi dan operasi. Tentunya itu sebagai basic skill yang gua miliki gitu. Nah, Oke. untuk ilmu-ilmu yang lebih dalamnya kita akan belajar ya learning by doing gitu. Jadi Oke oke. ya apa gunanya teori tanpa action gitu. Jadi kita memang Betul. harus sebagai Betul, betul. pembisnis, sebagai wirausahaan, sebagai entrepreneur itu kita tentunya yang memang harus terjun langsung ke lapangan. Ya teori sebagai basic kita, sebagai landasan kita untuk melakukan suatu tindakan. Tapi kalau untuk yang lebih detail, yang lebih ke lapangannya ya memang kita harus action gitu. Jadi ya buat apa teori kalau tanpa action gitu. Betul banget. Kita harus praktek juga ya karena Iya, tentu. oh iya, hal yang terbaik adalah hal yang dilakukan. Nah, jangan jangan banyak mikir, jangan banyak mikir ya kan ya. Iya iya. Jadi kita harus langsung action gitu. Jadi Iya iya. terjun Iya. langsung lapangan. Ya kalau dari gue ini ya, kalau Ya. dari gue nanggepin jawaban lu, gue adalah orang yang percaya 100% sama learning by doing. Gue Oke. punya filosofi yang sangat relate gitu karena gue kan waktu yang gue lakuin dan gue terapin waktu sampai dari waktu gue SMA karena gue SMA itu kan IPA ya, Iya, gue belajar konsep-konsep IPA iya. dan segala macamnya. Itu gue pertama kali bilang ke guru gue ya yes ma'am gitu, aku bisa, saya bisa gitu Iya. untuk mengerjakan itu ya, tapi di follow up dengan uh, fighting gitu, dengan belajar dengan sungguh gitu, dan akhirnya ya pasti bisa. Itu kata-kata yang udah populer sih, Iya, iya. fake it till you make it itu bener banget sih buat gue Betul. Setuju, gitu. setuju. Jadi lebih baik kita ragu karena kita gagal dan sudah pernah mencoba daripada Iya kita ragu, bingung karena kita nggak pernah mencoba gitu kan betul. ya. Jadi ya itu penting sih. Gue punya satu line gitu, satu kalimat, Nah, uh, ketika lu mencoba sesuatu, lu coba aja. Ketika lu gagal,
nanti lu nggak akan ada di saat lu ketika awal dulu gitu. Ya, Lu mungkin setuju. ada di titik 10% Ya, atau 20%, at least you make progress gitu. ya. Ada progresnya lah That's gitu. it. Oke. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya bahasan penting kita, perbahasan inti dari Ya, podcast. wirausaha 101. Oke. Pembahasan bisnis kita pada kali ini. Nah, tapi lu nyadar Cek gak cek. sih kayak kenapa tuh cek 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 kenapa tuh kayak oke di sini mungkin gue kepo-kepo aja ya. Kita dari tadi berbicara, mendengarkan dan lain-lainnya Iya. ini didukung sama apa sih El? Wah, ini eh kita kan pakai eh mikrofon dari Shure nih. Tapi kok keren banget. Parah. Nyaman banget gak sih? Ini kita tuh pakai mikrofon yang merek Shure dengan seri MV7 dan headphone Shure SRH 440 gitu. Jadi lu ngerasain gak sih bedanya sama produk-produk yang biasa? Parah-parah. Kerasa banget El. Iya, pokoknya tuh mikrofon ini nih, teman-teman Iya. sobat spontan di rumah, itu sangat mudah banget digunakan gitu. Karena konektornya fleksibel dan dia bisa ngasihin suara yang bagus. Even kalian bisa bikin ASMR di rumah gitu. Lagi makan gitu, mungkin content creator gitu, mau jadi Iya. content creator. Oke. Dan eh bukan hanya di situ aja, kita juga punya headphone gitu, headphone SR 440 yang sangat nyaman digunakan. Terus earpadnya tuh empuk banget gitu. Dan dia juga punya driver atau eh, suara atau penghasil suara dengan ukuran 40 mm yang gak akan bikin kuping kalian sakit gitu. Iya. Karena ada tuh juga eh, yang ukuran 50 mm itu kadang bikin ya gitulah pokoknya. Tapi ini sangat nyaman dan bikin suaranya bulat dan detail. Oke, benar-benar. Jadi pantas banget ya kalau misalkan mulus banget nih suara kita. Oke, mungkin nextnya kita bikin konten ASMR. Betul, Setuju? agak. Oke, pokoknya spill-spill aja ya kita. Ini kayaknya gue tertarik sih bikin podcast di rumah gue juga. Nih, gue punya pertanyaan. Kalau misalkan lu disuruh beli Ya, tanpa ada embel-embel ini, lu bakal beli nggak? beli sih. Gue bakal beli Parah, juga sih. parah. Ini Parah keren sih. banget sih, Parah sih. sumpah. Parah sih. Oke, Ya, ya. sobat podcast di rumah, mungkin kayaknya sekian dulu. Kita mau coba ke tokonya Shure. Kita mau. Langsung berangkat habis ini langsung kita check out kali ya. Iya, iya. Next time kita bakal bahas-bahas yang lebih menarik juga tentang wirausaha. Terima kasih buat Dimas Baswara Terima buat kasih juga. nemenin gue di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast spontan episode selanjutnya. See you. Dadah. Thank you.